Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat berjumpa lagi. Salam sayang dari ibu untuk kalian semua ya. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu lagi di sini. Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Semangat dalam belajar ya sayang. Anak Indonesia harus semangat. Anak-anak, ibu harap kalian selalu disiplin dan rajin dalam belajar ya sayang, agar kelak kalian bisa sukses meraih cita-cita. Selain itu, kalian pun harus selalu menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan ya sayang, 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, ayo kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Kalian simak baik-baik penjelasan dari ibu, agar kalian semua paham. Selamat belajar ya sayang. Anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Sebelum kalian belajar, sebaiknya kalian berdoa dulu ya. Silakan kalian baca doa masing-masing. Ini doanya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha serta pintar-pintar. Amin. Anak-anak, mari kita mulai. Materi pembelajarannya adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. 1. Mengenal masa praaksara. 2. Periodisasi masa praaksara. 3. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Dan 4. Nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia. 2. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Yang akan pertama ibu bahas adalah tentang pengertian masa praaksara. Masa praaksara adalah suatu masa dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah dan disebut juga nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir ketika manusia sudah mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa tidaklah sama. Bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan sejak abad ke-5 Masehi. Berikut ini adalah periodisasi masa praaksara. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Anak-anak, sekarang akan ibu jelaskan satu persatu. Pertama, periodisasi perkembangan bumi secara geologis. 1. Zaman Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua. Kira-kira terjadi 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi sangat panas, sehingga belum ada makhluk hidup di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini terjadi kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah mulai muncul makhluk hidup, seperti binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung,
berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman ini terjadi kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul binatang-binatang yang bertubuh sangat besar sekali, yang dikenal dengan nama dinosaurus. Kemudian muncul reptil dan burung. Zaman ini disebut zaman reptil, karena pada zaman ini ditemukan banyak sekali reptil. Keempat, zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum. Zaman ini terjadi kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Zaman Tertier muncul hewan-hewan besar yang menyusui, seperti gajah purba atau Mammuthus. Zaman Kuartier, zaman ini berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia. Berikutnya akan kita bahas tentang periodisasi secara arkeologis, yaitu zaman batu. Pertama, zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini merupakan zaman batu tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu, di mana manusia pada saat itu masih tinggal di gua-gua dan masih hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang dikenal dengan istilah nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya adalah kapak perimbas, kapak genggam, dan alat serpih. Kemudian kedua, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum disebut juga zaman batu tengah, yang terjadi kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, dan masih ada juga yang tinggal di gua-gua. Alat yang digunakan pada zaman Mesolitikum sudah mulai agak halus, seperti kapak genggam Sumatera, kapak pendek, dan batu pipisan. Hasil kebudayaan lain adalah Gezoken Modinger, atau yang disebut sampah dapur dari kerang dan siput. Dan berikutnya Abrikosaurus, yaitu gua-gua tempat tinggal manusia purba. Demikian anak-anak mengenai zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Berikutnya, zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini disebut juga zaman batu muda. Pada zaman ini, manusia sudah mulai hidup menetap dan sudah mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang sudah dihaluskan, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Di samping itu, mereka juga sudah bisa membuat perhiasan dari batu dan kerang, serta gerabah dari tanah liat, dan pakaian dari kulit kayu. Kemudian berikutnya, zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum disebut juga zaman batu besar, karena pada waktu itu dibuat bangunan-bangunan yang berukuran besar, yang terbuat dari batu. Bangunan-bangunan tersebut berfungsi untuk memuja roh nenek moyang. Berikut ini contoh bangunan hasil kebudayaan Megalitikum, di antaranya menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan patung. Selanjutnya, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Diperkirakan masa ini terjadi pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Pada masa ini, manusia sangat rendah peradabannya. Mereka masih tinggal di guha-guha. Kemudian hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan mencari makanannya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam.
2. Masa bercocok tanam. Diperkirakan masa ini terjadi pada zaman Neolitikum. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi dibanding dengan sebelumnya, di mana mereka sudah hidup, menetap, dan sudah mampu bercocok tanam. 3. Masa perundagian. Diperkirakan masa ini terjadi pada zaman perunggu. Pada masa ini, manusia sudah bisa membuat gerabah, perhiasan, dan sampan. Peradaban manusianya sudah lebih maju dibandingkan dengan masa sebelumnya. Berikut ini gambar alat-alat dan bangunan peninggalan masa praaksara. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Peninggalan zaman Paleolitikum. Yang ini gambar kapak genggam. Ini gambar kapak perimbas. Ini gambar alat serpi dari batu, dan yang ini alat serpi dari tulang. Kemudian peninggalan zaman Mesolitikum. Ini gambar kapak Sumatera. Ini gambar batu pipisan. Ini gambar kapak pendek. Ini gambar bukit kerang atau sampah dapur yang lebih dikenal dengan istilah Kezoken Modinger. Dan ini adalah gambar guha yang dikenal dengan istilah Abrisousros. Peninggalan zaman Neolitikum. Ini gambar kapak lonjong. Ini gambar kapak persegi. Ini gambar mata panah. Ini gambar baju yang terbuat dari kulit kayu. Ini gambar perhiasan yang terbuat dari batu. Ini gambar bakul anyaman. Dan ini gerabah dari tanah liat. Selanjutnya peninggalan zaman Megalitikum. Ini gambar menhir. Ini gambar dolmen. Ini gambar sarkofagus. Ini gambar waruga. Ini gambar kubur batu. Ini gambar arca. Dan ini gambar punden berundak. Peninggalan zaman logam. Ini gambar kapak corong. Ini gambar moko. Ini gambar nekara. Ini gambar arca terbuat dari perunggu. Ini gambar candrasa. Ini gambar perhiasan. Ini gambar arca juga. Dan ini adalah mata sabit. Anak-anak, sekarang akan kita bahas tentang nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Manusia yang hidup pada masa praaksara di Indonesia memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang bagus. Nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut patut kita pelajari dan dijadikan suri teladan atau contoh buat kita. Berikut ini nilai-nilai budaya dan tradisi manusia pada masa praaksara yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, yaitu 1. Nilai religi atau kepercayaan. 2. Nilai gotong royong. 3. Nilai musyawarah. 4. Nilai keadilan. 5. Tradisi bercocok tanam. 6. Tradisi bahari atau pelayaran. Sekarang kita bahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Penduduk asli Indonesia bernama suku Veda, yaitu suatu ras yang berkulit hitam dan bertubuh pendek. Mereka tinggal di pedalaman. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia pada waktu itu adalah bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan suku pendatang dengan ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Awal mulanya mereka tinggal di daerah pesisir. Perjalanan bangsa Proto-Melayu ke Indonesia. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua merupakan kelompok Melayu Polinesia
yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau Yunan sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Perjalanan Proto-Melayu ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur barat dari Cina Selatan atau Yunan menuju ke Indochina, menuju ke Siam, menuju ke Semenanjung Malaya, menuju ke Sumatera, kemudian menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. 2. Jalur timur dari Yunan menuju ke Kepulauan Ryukyu Jepang, menuju ke Taiwan, menuju ke Filipina, menuju ke Sangir, kemudian ke Sulawesi, selanjutnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Suku bangsa Indonesia yang berasal dari bangsa Proto-Melayu adalah suku Mentawai, suku Dayak, dan suku Toraja. Proto-Melayu yang melewati jalur barat membawa perkakas kapak persegi, sedangkan Proto-Melayu yang melewati jalur timur membawa perkakas kapak lonjong. Perjalanan bangsa Detro Melayu ke Indonesia. Bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda berasal dari Indochina bagian utara, datang ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Berikut ini rute perjalanan Detro Melayu, yaitu mulai dari Indochina, menuju Thailand, menuju Semenanjung Malaya, menuju ke Sumatera, kemudian menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Kedatangan bangsa Detro Melayu di Indonesia dengan membawa perkakas dan senjata yang terbuat dari logam atau besi. Bangsa Detro Melayu memperkenalkan kebudayaan Dongson yang lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Suku bangsa di Indonesia yang berasal dari Detro Melayu adalah suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian catat pada buku catatan ya, kemudian hasilnya kalian foto dan dikirim ke Google Classroom. Bagi yang tidak memiliki Google Classroom, silakan kalian kirim ke WA Ibu. Jadilah kalian anak-anak yang penuh rasa tanggung jawab, mandiri, dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Tidak boleh ditunda-tunda ya tugasnya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.